Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, come back to Miss Rina's channel. And di channel hari ini atau di video kali ini kita akan membahas soal PAT atau penilaian akhir tahun kelas 7 bahasa Inggris. Oke, kita langsung saja, tidak usah membuang-buang waktu. Dari pertanyaan nomor pertama, oke, saya perbesar ya biar agak lebih kelihatan. Oke, sepertinya segini cukup. Oke, this text or the text for question number 1. Ini untuk nomor 1. Kita bahas. Oke, jadi di sini pertanyaan nomor 1, what does lintang describe? Apa sih yang lintang deskripsikan? Dia mendeskripsikan apa? Oke, kita lihat teks di sini. The 7th grade students of Pelangi Muda Junior High School, kelas 7 siswa SMP Pelangi Muda, ini learning English, belajar bahasa Inggris with Miss Rani, dengan Miss Rani Purani. Nah, Miss Rani as lintang, Purani meminta lintang to describe atau mendeskripsikan his favorite thing atau benda kesukaannya. This is what lintang describes. Ini adalah yang lintang deskripsikan. Jadi ini mengenai deskripsi benda ya. Kita baca teksnya. Oke, I have a favorite toy. Aku punya favorite toy atau mainan kesukaan, mainan favorit. Oke, my uncle gave it to me on my birthday. My uncle, pamanku, memberikannya toynya tadi ya padaku di ulang tahunku last month atau bulan lalu. Oke, it is a robot with my name. Ini adalah atau toy itu, mainan itu berupa robot dengan namaku written on it, tertulis di robot tersebut. And then under my name, di bawah namaku, is written the date of my birthday, tertulis date tanggal my birthday atau hari ulang tahunku. It has 2 strong hands. It atau robotnya tadi punya strong hands, tangan yang kuat, and feet. Jadi hands dan feet-nya sama-sama kuat, tangan dan kakinya sama-sama kuat. And then its hands, nah tangannya robotnya tadi can hold something, dapat memegang something atau memegang sesuatu. So it can move, dan robot tersebut dapat move, bergerak, jika I press the button on, jika aku menekan tombol on. I play with it every day after learning. Aku bermain robot tersebut setelah belajar. Oke. It is a nice and smart robot. Ini robot yang nice, bagus, dan pintar. I really like my robot. Aku sangat menyukai robotku. I do not let other people bring it. Aku tidak membiarkan, do not let ya, tidak membiarkan orang lain membawanya ke other rooms atau ruangan lain. Jadi tadi pertanyaannya adalah apa yang lintang deskripsikan? Yaitu tadi robot ya. Tapi di sini keterangannya tidak hanya robot doang. Jadi kira-kira di sini disebutkan robot yang bagaimana yang lintang deskripsikan itu. Apakah A weak robot? Weak itu lemah. Jadi karena tadi disebutkan kuat ya, strong, lawan katanya adalah weak, jadi ini kurang tepat. Kemudian B, a nice and strong robot. Tadi di sini disebutkan juga nice, juga benar, tapi di sini smart. Tapi ada juga di sini kata strong ya. Bisa jadi, tapi kita lihat yang C, a nice and weak favorite toy. Nice-nya benar, weak-nya salah. lemah, tapi
dia harusnya strong ya, nggak lemah, nggak weak. Kemudian yang terakhir, Lintang's friend favorite toy. Mainan favorit temannya Lintang. Salah, karena yang dideskripsikan adalah mainan kesukaannya Lintang sendiri. Jadi yang benar adalah B. Oke, good job. Next question number 2. Nah, di sini sudah disediakan teks yang serupa juga. Nomor 2, pertanyaannya adalah Lintang plays with his robot toy. Lintang bermain dengan robotnya, mainan robotnya every day because, setiap hari karena apa kira-kira? It is nice, ini bagus, robotnya bagus, atau B, robotnya kuat, atau C, it can move and talk, dapat bergerak dan bicara. Kalau dilihat tadi di sini tidak ada yang menyebutkan kalau robotnya bisa bicara. Jadi ini kurang tepat. Yang C, it can move and hold something, dapat bergerak dan memegang something, dapat memegang sesuatu. Jadi kita lihat di sini dapat memegang sesuatu. Kemudian dapat bergerak juga. Dan menurut saya ini yang lebih tepat ketimbang dua ini. Ini kurang apa ya? Kurang memberikan deskripsi yang banyak. Jadi yang lebih tepat D. Oke, jadi yang merasa kurang setuju dengan jawabannya silakan komen di bawah ya, di bawah video maksudnya. Oke, selanjutnya nomor 3 masih dengan teks yang sama juga. Kita lihat soalnya langsung. What is the purpose? Laki-laki menanyakan purpose. Apa itu purpose? Purpose adalah tujuan. Kenapa Lintang menulis teks ini? Kira-kira kenapa? Nah, tadi kan di sini disebutkan diminta untuk mendeskripsikan ya. Jadi pastinya dia tujuannya adalah apa? Ya, benar mendeskripsikan juga. Oke, tapi kita cek dulu ya. D, to describe Lintang's favorite toy, that is a robot. Untuk mendeskripsikan mainan favoritnya Lintang, yaitu sebuah robot. Lah ini benar. Nah, kemudian kalau ini untuk mendeskripsikan his toys, untuk mendeskripsikan toys atau mainannya. Nah, ini udah salah. His ini kan laki-laki ya, padahal Lintang itu perempuan. Untuk mendeskripsikan toy, mainan dan robot, padahal yang deskripsikan cuma robotnya, yang juga termasuk robot itu sudah mainan. Jadi kurang tepat. Kalau B, lagi-lagi salah ya, untuk memberitahu mengenai teman favoritnya Lintang. Enggak. Kalau A, untuk menginformasikan mengenai favoritnya Lintang. Ini kurang tepat ya. Ini masih umum karena favorit seseorang itu banyak, sedangkan di sini yang dijelaskan adalah favoritnya, tapi lebih merujuk ke mainannya. Kalau cuma favorit toh itu banyak, ada favorit makanan, tempat, film gitu. Jadi yang lebih tepat adalah D. Oke, selanjutnya nomor 4 adalah masih teks yang sama juga. Oke, ini mengenai to be ya, is, are. Jadi kita disuruh mengisi is, are. Oke, do tidak ada. Jadi kalau ada jawaban do, dilewati dulu karena di silabusnya untuk PAT-nya tidak ada yang do kayak gini. Oke, jadi kira-kira apa to be di sini yang tepat?
the robot's hands. Ya, ingat kalau ada S di sini berarti lebih dari satu. Kalau subjeknya lebih dari satu berarti to be-nya apa? Betul, to be-nya adalah are. Okay, nice. Next question. Okay, we have different text. Kita punya teks lagi untuk nomor 5. Jadi pertanyaannya kita lihat dulu. The writer's pet is or an. Jadi pet ini mengenai peliharaan ya. Tadi sudah mendeskripsikan tentang benda, sekarang mendeskripsikan binatang. Pertanyaannya, peliharaannya penulis itu seekor apa? Oke, jadi disuruh menebak ini. Oke, kita baca. Hello friend, halo teman. Can you help me to find my pet? Dapatkah kalian membantuku menemukan hewan peliharaanku? It is a reptile. Ya, tahu ya reptile, reptil. It can change its color, dapat merubah warna when it is adult, ketika dewasa. It seems it has wings on his neck. Dan sepertinya binatang itu punya wings. Wings apa? Ya, wings adalah sayap di neck-nya atau di sini, di leher. It has 4 legs, punya 4 kaki. It lives and vegetables, makan daun dan sayur. Kemudian keep it in a cake. I usually keep it in a cake. Jadi aku biasanya mengurungnya atau menyimpannya di cake atau kandang. He escapes. Dia melarikan diri because I forgot to lock the cake door. Karena lupa menutup pintu kandangnya. Jadi kira-kira hewan apa ini? Apakah iguana? Iguana apakah bisa merubah warna? Kayak kalau snake jelas tidak, krokodil juga tidak, chameleon adalah bunglon. Ya, sepertinya yang bisa merubah warna adalah bunglon. Ya, berarti chameleon. B, nomor 5. Oke, next number 6, different text again. Punya teks beda lagi. Oke, karena nomor 6 tidak ada pertanyaannya, berarti ini diminta untuk mengisi titik-titik di sini. Oke, seperti pertanyaan, the text for question number 6 untuk nomor 6, complete the missing words. Lengkapi kata yang hilang. Oke, Nando is describing his uncle. He is his father's little brother. Nando mendeskripsikan pamannya. Nah, pamannya ini adalah little brother-nya ayahnya Nando. Jadi adiknya ayahnya. Oke, lihat kira-kira nomor 6 diisi apa? Raffi is Nando's uncle. Raffi adalah pamannya Nando. He is the same age as Nando. Dia umurnya sama dengan Nando. Oh iya toh, even they are classmates, bahkan mereka satu kelas. Raffi is a good looking boy. Raffi itu good looking ya, cakep. And Nando is too, dan begitu juga Nando. His face is like Aliando's. Nah, wajahnya mirip Aliando. Nah, Aliando itu siapa? An Indonesian actor atau aktor Indonesia. He has black short. Dia punya titik-titik yang pendek dan hitam. Kira-kira kalau yang pendek dan hitam itu mendeskripsikan apa? Apakah nose, hidung? Kalau nose enggak ya. Biasanya kalau pendek itu tidak mendeskripsikan hidung. Face apalagi? Hair yang bisa lebih cocok.
Kalau tongue atau lidah juga tidak tepat karena masa lidah hitam ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Nah, sekarang mengisi to be lagi. Although Nando Raffi's classmate, meskipun Nando itu sekelas dengan Raffi, nah ini subjeknya siapa? Nando. Jadi subjek yang tepat, to be yang tepat adalah, nah benar, is. Karena Nando atau subjeknya hanya satu. Nomor 8, Raffi is a good looking boy and Nando is too. Raffi tadi good looking, begitu juga Nando. The synonym of good looking is, sinonimnya good looking apa? Di sini ada dua ya yang agak tricky, beautiful and handsome. Nah, good looking kan tadi artinya good looking, bagus. Karena ini membicarakan laki-laki, yaitu Raffi dan Nando, tidak mungkin beautiful. Yang jelas pasti handsome, cakep. Handsome untuk laki-laki, beautiful untuk perempuan yang menyatakan beautiful, cantik, handsome, ganteng. Nomor 9, number 9. Kalau dilihat di sini bisa ditebak, pasti kita diminta nebak deskripsi benda di sini. My room is very dirty now. Ruanganku sangat dirty, kotor sekarang. Karena my cats are playing around. Karena kucingku bermain di kamar. By biting and bringing some tissues, dengan biting menggigit dan bringing membawa some tissues, beberapa tisu, dan other things, benda lain. I need a thing to clean it. Aku membutuhkan benda to clean it, membersihkannya. Jadi butuh benda untuk membersihkan ruangannya. Can you choose the suitable picture of the thing I need? Dapatkah kamu memilihkan picture atau gambar yang sesuai atau benda yang sesuai yang saya butuhkan? Kira-kira untuk membersihkan kamar yang mana? Jelas yang D. Good job everyone. Number 10. Ini hanya untuk nomor 10 ya teks ini. Benny is a new student. Benny itu new student, siswa baru. He has not come yet to the school. Tapi dia belum datang ke sekolah. Agus is describing it to Benny. Agus mendeskripsikannya kepada Benny. Ini Agus mendeskripsikan sekolahnya pada Benny yang siswa baru tadi. Kalau dilihat dari soalnya, the writer, penulis menulis teks lanjutannya untuk apa? Nah, kalau ini tadi di sini ada kata describing, berarti tujuannya juga apa? Describe juga. Tapi tetap dibaca semua, apakah describingnya itu benar-benar sesuai dengan isi teks tersebut atau teks di sini. Coba kita lihat describe. Untuk mendeskripsikan 4 fans in their classroom. 4 fan di kelas mereka. Kayaknya kurang tepat. Kalau sebelum kita baca, kita pasti bisa menduga di sini tadi mau mendeskripsikan tentang sekolah, berarti yang berhubungan dengan sekolah. Kalau untuk yang D ini terlalu implisit. Padahal kita mau tahu tujuan untuk mendeskripsikannya. Mendeskripsikan teks ini. Mendeskripsikan libraries atau
perpustakaan sekolah. Kurang tepat. Untuk menginformasikan mengenai kelas. Masih implisit ya. Bukan implisit tapi to praise and describe his school, untuk memuji dan mendeskripsikan sekolahnya. Yang lebih tepat adalah C. Nah, karena kita belum baca, mari kita cek lagi dengan membaca. Our school is very shady and large. Our school is very shady and large. Sekolah kita sangat teduh dan luas. It has two fields for us to do physical exercises. Punya lapangan untuk melakukan kegiatan fisik, olahraga begitu ya. And to hold the school flag ceremony. Dan untuk upacara bendera. Oke, there are many trees, banyak pohon, many trees. So, jadi we can sit on the benches under them comfortably. Jadi karena banyak pohon, jadi kita bisa sit atau duduk di bench atau kursi di bawah pohon-pohon tersebut dengan nyaman. Oke, there are 20 classrooms, punya 20 classroom. Dengan 4 fans in each class, punya jadi setiap kelas ada 4 fans atau kipas angin. There are 30 clean toilets, ada 30 toilet yang bersih. We can eat tasty and healthy meals at We can eat tasty and healthy meals at 6 canteens. Kita bisa makan di kantin, 6 ya adanya kantinnya. We have 2 libraries, punya 2 library atau perpustakaan dengan full AC, air conditioner. And then a large book collection available, dan banyak koleksi buku di sana. Besides that, selain itu, our school is famous for its cleanliness. Sekolah kita famous, terkenal karena kebersihannya. I love our school. Aku sangat menyukai sekolah kita. Jadi di sini juga ada kata-kata memuji ya, famous. Begitu. Jadi ketika jawabannya C, to praise, memuji dan mendeskripsikan his school. Jadi ini lebih tepat dibandingkan A, B, dan D. Selanjutnya nomor 11. Oke, berdasarkan teks, the students of the school, siswa-siswa sekolah tersebut bisa apa? Dapat apa? Oke. Di sini litter freely, litter itu artinya membuang sampah dengan bebas. Saya rasa salah ya. Yang namanya sekolah pasti dilarang membuang sampah bebas sembarangan. Kemudian bisa membaca buku dengan nyaman, bisa. Tapi kita lihat yang C dulu. Study and learn in the classroom sweaty. Belajar dan jadi study and learn itu agak sama artinya. Intinya belajar begitu ya. Di kelas dengan berkeringat. Sepertinya kurang tepat karena kita lihat di sini ada 4 fans, punya 4 kipas angin di setiap kelas. Jadi sepertinya kemungkinan untuk keringetan sedikit, jadi kurang tepat. Oke, find delicious and unhealthy kinds of food. Menemukan makanan yang enak, unhealthy. Oke, di sini tadi dibilang healthy, tapi di sini unhealthy. Un artinya tidak, jadi tidak sehat, jadi kurang tepat. Berarti jawabannya adalah B. Next, number 12. We still
use the same text. Masih dengan teks yang sama, nomor 12. There are many trees, so we can sit on the benches under them comfortably. Oke, kira-kira them di sini apa? Them itu kan artinya mereka ya. Oke, kita baca ada banyak pohon, jadi kita dapat duduk di atas kursi di bawahnya dengan nyaman. Tentunya di bawahnya yang di sini adalah apa? Benar, trees. Kenapa pakai kata ganti them? Ya karena tree-nya tidak hanya satu. Karena ada s berarti dia lebih dari satu, dan benda mati seperti pohon bisa diungkapkan dengan they ketika lebih dari satu juga, tidak hanya orang. Oke, jadi them di sini apa? Pohon ya. Oke, jadi sini many trees. Many artinya banyak. Oke, number 13. Masih dengan teks yang sama juga. Oke, di sini ada yang ada yang ditebalkan famous. Nah, kata famous has a similar meaning to, punya arti yang sama dengan apa? Famous tadi, kita baca our school is famous for its cleanliness. Sekolah kita famous ya, terkenal karena kebersihannya. Similar meaningnya dengan kata apa? Ya, famous bisa punya sinonim. Oke, well known. Ya, well known artinya terkenal juga. Sedangkan sweet itu manis, friendly, bersahabat, generous itu suka membantu atau suka memberi, bisa juga. Oke, next number 14. Oke, masih teks yang sama juga. Nah, oke, ini menentukan kata kerja di sini. Based on the text, Agus ... berdasarkan teks, Agus itu kalau di sini menentukan kata kerja yang cocok untuk mengisi bagian rumpang di sini. Apakah Agus fond of itu menyukai sekolahnya? Betul. Tapi kita lihat yang B. Likes, Agus likes his school. Benar juga. Atau C, Agus love his school. Mencintai atau menyukai juga bisa sekolahnya. Or D, hates, membenci. Kalau membenci tidak ya. Berarti jangan pilih D. Kita lihat yang A, B, C. Sama-sama artinya menyukai, menyayangi, seperti itu. Jadi kita hanya mengecek grammarnya. Oke, kita lihat Agus adalah subjek. Subjeknya kalau di sini adalah termasuk he, dia laki-laki. Dan karena cuma ada Agus, jadi subjeknya hanya ada satu. Berarti ketika subjeknya hanya ada satu, atau dia termasuk he, she, atau it, kata kerjanya harus ditambahkan s. Jadi yang ada s-nya yang mana? 3 ini. Ya, B. Oke, next number 15. Oke, lumayan banyak ini percakapan. Oke, pertanyaannya adalah what will likely Lucky do? Apa yang sekiranya Lucky lakukan after Ninda describes Catherine? Setelah Ninda mendeskripsikan Catherine. Saya ulangi, apa kira-kira yang Lucky lakukan setelah Ninda mendeskripsikan Catherine? Oke, kita baca langsung dialognya ya. Oke, Ninda, Lucky. Oke, ingat ya apa yang harus dilakukan Lucky. Di
sini ada Ninda sama Lucky. Lucky, have you met our new classmate? Lucky, kamu sudah have you menandakan pernahkah? Pernahkah kamu bertemu dengan teman kelas kita yang baru? Oke. Not yet. Belum. What does she look like? Oke, she look like. Seperti apa dia? She is from England. Dia dari Inggris. She's got blonde hair. Dia punya rambut pirang. Her name is Catherine. Namanya Catherine. She has an oval face. Punya wajah oval with dimples on her cheeks. Dan ada dimple atau lekuan itu ya yang di pipi on her cheeks, di pipinya. Her skin is white, kulitnya putih. She is so friendly and polite. Dia sangat baik hati, bersahabat, and polite. Polite itu sopan. Kemudian direspon sama Lucky, wow, she must be beautiful. Dia pasti cantik. Of course, tentu, betul. You will recognize her in the first meeting. Kau pasti akan recognize, mengenalinya in the first meeting, di pertemuan pertama kita. Oke, dijawab sama Lucky, yeah, because she has blonde hair, right? Karena dia punya rambut pirang, bukan? Yes, benar. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Lucky? Bisa dikira-kira, pasti kenalan. Oke, kita cek. A. Lucky wants to meet her. Lucky ingin bertemu dengannya. Bisa jadi. Atau B. Lucky is ashamed to meet her. Ashamed itu sama dengan shy di sini. Shy artinya malu. Ashamed juga malu. Berarti jangan pilih ini ya, ashamed or shy. Atau D. Lucky wants to meet. Lucky ingin meet and greet. Tahu ya, meet and greet, bertemu dan menyapanya at her house directly. Di rumahnya langsung. Kalau ini kurang sopan sepertinya. Langsung, belum kenal, langsung datang ke rumahnya. Jadi yang lebih tepat yang A.